Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, kali ini kita akan membahas soal TU CPNS dan TKD atau TPA di BUMN, khususnya di verbal di bagian antonim. Nah, sama seperti di video-video sebelumnya, untuk tips dan triknya saya kasih di kolom deskripsi. Itu teman ujian silahkan cek, ada 2 poin penting. Itu 2 poin penting itu dapat memudahkan teman ujian dalam mengerjakan soal jenis antonim. Oke, langsung saja ya. Soal nomor 21. Oh iya, jangan lupa ditonton part sebelumnya atau part ketiganya. Ini kan part keempatnya kan, atau part terakhirnya. Soal nomor 21 yaitu posterior. Posterior itu terletak di belakang. Berarti lawan katanya kan harusnya terletak di depan. Nah, terletak di depan itu pengertiannya sama dengan anterior, yang D. Lanjut, akul. Akul ini pengertiannya sombong atau bangga, megah lah. Berarti lawan katanya yang mana? Lawan katanya yang rendah hati. Kalau akul tadi sombong atau tinggi hati, berarti lawan katanya yang rendah hati, yang E. Lanjut, soal nomor 23, ampai. Ampai ini pengertiannya adalah panjang. Bisa dibilang ramping juga. Berarti lawan katanya yang mana? Yang E, pendek dan gemuk. Kalau ampai tadi panjang dan ramping, berarti kan kalau panjang lawan katanya pendek. Ramping atau langsing lah anggapannya, itu berarti yang gemuk. Jadi ampai ini pengertiannya ada 2, yaitu dia panjang dalam pengertiannya adalah tinggi, habis itu dia ramping. Berarti lawan katanya kan anggapannya orang ya ini ya, bukan body shaming ya, sorry. Berarti kan orangnya pendek dan gemuk untuk lawan katanya. Kalau ampai, dia orangnya tinggi, habis itu bodinya ramping. Lawan katanya berarti yang orangnya pendek tapi gemuk. Lanjut, 24 yaitu lihai. Lihai ini bisa dikatakan pintar, cerdik, cekatan, atau pandai. Berarti lawan katanya yang mana? Yang lamban. Orang lihai dia kan biasanya cekatan. Berarti kan cekatan itu kan biasanya berhubungan dengan kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Cekatan. Berarti lawan katanya yang lamban. Lamban kan dia tipikal yang lambat dalam mengerjakan sesuatu. Oke, lanjut. Membaur. Membaur itu pengertiannya, membaur itu kan pengertiannya masuk ke dalam pergaulan atau kelompok atau golongan tertentu kan, sehingga serupa dengan yang dimasuki. Biasanya kita contohkan hewan sih. Hewan itu dapat membaur atau mimikri. Nah, mimikri kan gampangannya kan membaur kurang lebih sama kayak mimikri. Dia dapat berkamuflase gitu. Dia dapat masuk ke dalam istilahnya, misalkan hewan tersebut mimikri di pohon, berarti dia serupa dengan yang dimasuki. Berarti membaur kan berarti lawan katanya yang mana? Yang memisah, C. Ingat, membaur dia masuk atau tergabung lah anggapannya. Berarti lawan katanya yang
dia memisah, yang C. Lanjut, kontemporer. Pengertiannya yaitu pada waktu yang sama atau semasa atau sewaktu, atau gampangnya kalau kontemporer masa kini lah, masa yang modern anggapannya. Nggak bisa dibilang modern juga, dalam artian adalah kontemporer itu masa kini. Kalau masa kininya modern berarti modern. Kalau masa kininya mungkin berhubungan dengan masa masih generasi yang Y, berarti masa generasi Y. Gampangnya kalau kontemporer itu masa kini, up to date bahasa Inggrisnya. Berarti lawan katanya yang mana? Bersifat lampau, yang E. Kan lampau, itu kan masa lalu. Kontemporer masa kini, berarti kalau masa lalu itu lampau. Lanjut, bermada. Ini lumayan susah. Bermada ini pengertiannya ini memuji dengan mengucapkan syair atau sajak sebagai pujian. Kalau pujian berarti lawan katanya yang celaan yang A, mencela. Lanjut, soal nomor 28, runyam ini pengertiannya susah menjalankan, sulit atau rumit. Kalau rumit berarti lawan katanya yang mana? Yang mudah. Runyam kan sulit atau susah, berarti lawan katanya yang mudah, yang C. Lanjut, memikat ini kan pengertiannya sama dengan menarik atau membujuk. Biasanya penggunaannya dalam kalimat memikat penonton atau menarik penonton. Penyanyi atau istilahnya pembawa acara, dia menarik penonton gitu kan. Berarti lawan katanya yang C, menjauhi. Oke, lanjut ya. Soal nomor 30, curam. Apa nih? Curam kan pengertiannya itu kan terjal dan dalam. Berarti lawan katanya yang tidak terjal. Tidak terjal itu kan sama dengan yang landai, yang C. 30 berarti C, landai. Kalau landai itu pengertiannya dia menurun sedikit demi sedikit. Jadi jalannya itu anggapannya enaklah dilalui untuk pengguna kendaraan. Lanjut, keadilan. Nah, keadilan ini kan merupakan sifat ya, sifatnya adil. Contohnya dalam perbuatan dan perlakuan. Berarti lawan katanya yang kezaliman. Nah, kezaliman ini kan kebengisan, kekejaman, ketidakadilan, zalim itu. Lanjut, 32, tambun. Tambun ini pengertiannya sama dengan gemuk. Nah, gemuk atau bisa dibilang berisi. Kalau gemuk kan biasanya lawan katanya yang kurus, yang B. Ini gampang, cuman mungkin agak susah dalam pengertian yang tambun ya. Diingat-ingat, kalau tambun itu gemuk atau berisi lah. Lanjut, landai. Nah, landai ini kan pengertiannya tadi kan menurun sedikit demi sedikit. Udah kan, landai itu kan kalau tadi harusnya berarti lawan katanya yang mana? Yang curam. Ini sudah dibahas juga. Saya kasih flashback biar teman-teman gak lupa. Di soal nomor 30 kita lihat kan, curam itu
lawan katanya berarti landai. Berarti kalau landai lawan katanya curam. Diingat-ingat juga kalau antonim itu misalkan A lawan katanya B, berarti B lawan katanya A. Nggak mungkin itu misalkan A lawan katanya B, berarti B lawan katanya C. Itu nggak mungkin, karena kalau udah A lawan katanya B berarti A dan A dengan B, atau ya atau tidak, ya dan tidak gitu. Antonim pasti dua pengertian yang berbeda. Tidak ada, anggapannya tidak ada lebih dari dua kalau antonim ya. Lanjut 34. Konvergen ini dia bersifat menuju satu titik. Pengertiannya sama dengan memusat. Memusat berarti lawan katanya yang bercabang. Ini gampang. Konvergen itu menuju satu titik pusat. Lawan katanya berarti bercabang. Ini gampang, yang 34 tadi. 35. Eternal. Eternal ini pengertiannya abadi. Nah, kalau abadi berarti lawan katanya yang fana. Nah, kalau fana itu kan dapat dirusak atau tidak kekal. Anggapannya kalau manusia itu fana. Jadi manusia itu pada hakikatnya bisa mati kan. Tapi kalau eternal itu dia abadi atau kekal. Lanjut soal nomor 36. 36 ini anulir. Anulir menganggap tidak sah kan, tidak berlaku. Dalam pengertiannya mungkin bisa dapat membatalkan. Contohnya nih, peraturannya itu dianulir, berarti peraturannya dianggap tidak sah. Atau keputusan wasit itu dianulir, berarti keputusan wasit itu tidak sah. Berarti lawan katanya yang mengesahkan, yang di. Lanjut soal nomor 37. 37 pemicu. Nah, pemicu itu pengertiannya adalah orang yang memicu. Jadi pelakunya ya. Jadi atau alat untuk memicu lah, pemicu. Berarti lawan katanya yang mana? Lawan katanya yang peredam. Nah, kalau pemicu tadi alat untuk memicu atau orang yang memicu, berarti lawan katanya yang meredamkan pemicu tersebut kan. Berarti yang peredam. Lanjut enmity, ini lumayan susah. Enmity itu pengertiannya permusuhan. Permusuhan berarti lawan katanya yang mana? Yang diamiti. Nah, amiti itu pengertiannya sama dengan persahabatan. Ingat-ingat, N ini permusuhan. Ini pengertiannya sama dengan ini. Kalau amiti, dia pengertiannya persahabatan. N permusuhan, A persahabatan, enmity permusuhan, amity persahabatan. Diinget-inget ya. Lanjut konveks. Nah, konveks ini pengertiannya sama dengan cembung. Cembung berarti lawan katanya yang cekung, yang Ini gampang. Kalau di SD mungkin tahu ya, cembung, cekung pada kaca kan. Lanjut soal nomor 40 itu hakiki. Hakiki
sesungguhnya. Sesungguhnya berarti lawan katanya yang mana? Tidak sesungguhnya kan? Tidak sesungguhnya berarti kan majas. Kalau teman-teman tahu kan, kalau kalimat majas ini kan tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Oke. Segitu saja ya untuk part terakhirnya teman ujian untuk bagian yang anonim. Nah, untuk video-video mengenai tes-tes yang lain silahkan ditonton ya teman ujian. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.